Amin. Salam. Salam. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini hari kedua di mana negara kita resmi diserang oleh virus corona ya. 2 hari apa 3 hari? 3 hari dengan hari ini negara kita ya tentu tidak seluruh rakyat dan tidak seluruh Indonesia, provinsi daerah-daerah tertentu, dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona stop di tempat itu, virus corona berhenti menyerang, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang-orang disembuhkan, dipulihkan. Ada amin? Baik, saudara, penting kita ini kembali kepada Tuhan untuk iman kita terus dikuatkan ya, seperti baterai ya, dicas terus menerus supaya iman kita menyala-nyala. Amin. Karena tidak ada tempat pelarian yang lain selain daripada Tuhan saja, Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kalau Israel sudah menemukan vaksin, menemukan obat untuk anti corona. Ya, ini salah satu daripada wujud firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang Israel, umat Allah, keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Amin. Itu ada di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya, tentu bukan saja hari ini kita tahu teknologi dan ilmu pengetahuan sepenuh-penuhnya, kalau kita katakan ya dari keluar dari Israel. Lampu yang kita nikmati, cahaya yang kita nikmati, mic yang saya pegang, ya HP yang saudara pegang, itu semuanya bersumber dari sana, teknologinya. Haleluya. Jadi kita pun, saudara, kita bersyukur dengan itu, dan kita pun harus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya tiap hari gereja, Rabu gereja, Minggu gereja, tiap hari gereja, tapi kita nggak jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Saudara, renungan kita pada malam hari ini saya bawahi di bawah sebuah tema, yaitu kekuatan dan kuasa firman Allah. Kekuatan dan kuasa firman Allah. Kekuatan dan kuasa firman Allah. Pertama-tama kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadi. Jadi firman dan Allah adalah satu adanya. Firman dan Allah adalah satu adanya, tidak terpisah. Firman itu adalah suara, kalimat, dan kata-kata Allah. Dia hidup, dan di dalam ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang dimaksud firman telah menjadi daging, firman telah menjadi manusia adalah Yesus, anak tunggal Bapa. Hanya kepada Yesus bisa diberi gelar anak tunggal Bapa. Jadi beda dengan suara kita ini. Suara kita ini tidak bisa mengambil wujud menjadi manusia. Suara kita, kata-kata kita ini hanya bisa membangun orang lain atau menghancurkan orang lain. Nah, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang dalam Tuhan harus seperti itu. Tuhan harus membangkitkan, membangun orang lain, bukan untuk mematikan orang lain.
Tapi kalau suara, kalimat dan kata-kata Allah bisa mengambil wujud sebagai daging, sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah wujud Allah itu sendiri. Jadi firman dan Allah adalah satu. Ya, firman dan Yesus adalah satu. Yesus dan Allah adalah satu. Jadi Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu adalah Yesus. Amin. Itu yang pertama-tama kita harus fahami. Sekarang yang kedua, kita mau melihat hakikat kekuatan firman Allah dari Ibrani. Dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Dengan suara yang lantang, karena firman Tuhan itu kuat dan berkuasa. Jadi supaya setan lari, sakit penyakit lari, sakit penyakit yang menderita, bukan kita yang menderita. Kalau selama ini kita yang menderita karena sakit penyakit, sekarang kita berdoa, kita balik supaya dalam nama Yesus Kristus sakit penyakit yang menderita, yang bawanya setan dan iblis, kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita, suara saya kecil, saya kecilkan suara saya nggak pakai mic. Kita dalam hal ini kita baca Alkitab ini dengan suara lantang. Kalau bisa teriak-teriak. Ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang mata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya ulangi sekali lagi. Sebab firman Allah hidup. Ya, firman Allahnya mana? Coba diangkat. Nah, ya, kita angkat. Mari kita katakan bersama-sama, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Ya, tolong yang belum pegang Alkitab ambil Alkitabnya. Ya. Ini kalau pengikut Tuhan harus pegang Alkitab. Kalau bukan pengikut Tuhan ya jangan. Pengikut Yesus bukan? Ya, pengikut Yesus bukan? Nah, kalau pengikut Yesus kenapa nggak pegang surat cintanya? Cinta Yesus nggak? Cinta Yesus nggak? Jadi cinta Yesus tapi tidak pegang surat cintanya, ya namanya itu cinta Yesus abal-abal. Ya, jadi yang di dalam itu bukan surat, itu Roh Kudus. Ya, mari kita angkat. Yang belum angkat bertobat. Kita katakan sama-sama, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang tertulis. Keras suara kita. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kuat dan berkuasa. Haleluya. Nah, saudara, kita baca bersama-sama sekali lagi. Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Iya, haleluya. Saudara, firman Tuhan itu kuat dan berkuasa. Ya, dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Jadi kalau ada penyakit di tubuh kita dan firman Allah ya hidup di dalam diri kita, ya, maka penyakit yang di dalam diri kita itu disikat sama dia. Yang percaya berkata amin. Jadi firman Tuhan ini tidak sekedar teori, kita praktek. Nah, saya alami. Saudara semua tahu, saya berobat ke Penang tidak bisa sembuh kan? Berobat ke Medan, rumah sakit yang top,
tidak bisa sembuh. Nah, berobat ke sinsai tidak bisa sembuh. Entah sinsai itu dukun entah tidak kan, semoga bukan. Dan kiranya saya pun mohon ampun kepada Tuhan, sengaja tak sengaja barangkali entah sinsai itu dukun. Ya, yang jelas ada kesinsai. Kita ini dijebak-jebak. Ya, saudara ya. Yang sembuhkan siapa? Yesus. Karena beriman kepada, mengimani firman-nya. Kalau enggak kan udah mati. Ya, istriku udah janda, anak-anakku yatim piatu. Jadi saya udah berapa tahun sudah sembuhnya. Lalu saudara, perhatikan baik-baik. Firman Allah hidup dan kuat. Maha kuat. Bukan hanya maha kuat firman Allah itu. Firman Allah itu maha kuat dan maha berkuasa. Dan firman itu adalah Yesus. Lihat saja ketika Yesus ada di dunia ini. Ada yang bisa membatasi Yesus? Enggak ada yang bisa membatasi Yesus. Iya kan? Enggak ada yang bisa membatasi Yesus. Dia berjalan aja di atas air. Ya, dia hardik saja tofan dan badai berhenti. Dia ubah saja batu menjadi roti. Dia bangkitkan saja orang mati. Dia usir saja setan. Dia sembuhkan saja penyakit. Karena firman itu kuat dan berkuasa. Dan firman itu adalah Yesus. Ya, ini firman Allah yang tertulis. Kalau dia berkenan kepada saudara dan saya, mujizat terjadi. Itu yang saya alami. Jadi saudara, jangan sepelekan Alkitab. Baca, pelajari, hafal, lakukan imani. Mujizat terjadi. Itu rahasianya. Alkitab disepelekan, padahal itu adalah firman Allah yang tertulis. Ingat, akan ada waktunya di mana tulisan di Alkitab ini Tuhan akan angkat, dan ini tinggal buku kosong, kertas putih. Sekali lagi saya katakan, firman Allah itu kuat dan berkuasa. Firman itu adalah Yesus. Lihat aja ketika dia ada di dunia. Tidak ada saja dia di dunia ini berdoa demi namanya, kita mengalami mujizat. Tidak kelihatan wujud Yesus itu sudah. Ya, tubuhnya sudah naik ke surga. Tinggal rohnya yang tinggal di dunia ini bersama-sama dengan kita. Amin. Kiranya saudara yang tersenyum-senyum ini tersenyum karena senang mendengarkan firman Tuhan, bukan karena sedang buka HP. Amin ya. Haleluya. Ya, kita harus dengar firman Tuhan dengan sukacita. Ketika Yesus ada di dunia ini, ya, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Orang mati aja dihidupkan. Secara fisik dia tidak ada pun, mujizat masih kita alami. Saya ini bukan sekali dua kali alami mujizat. Istriku bukan sekali dua kali alami mujizat. Anak-anakku bukan sekali dua kali alami mujizat. Saudara, kalau kita menghadapi pergumulan, permasalahan itu bersyukur. Ya, supaya kita tahu ada mujizat. Ya, ketika kita mengalami mujizat, betul ya, Yesus berkuasa. Itu sarana untuk kita jumpa Tuhan. Amin. Kita jangan bersungut-sungut. Saudaraku, ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi kalau ada setan, ada iblis, roh jahat di udara, dan saudara membaca, mempelajari, mengimani, melakukan firman Tuhan, saudara tidak perlu datang kepada pendeta untuk doa pelepasan. Nggak usah cari-cari hamba Tuhan yang punya karunia doa pelepasan. Takutnya bukan pula hamba Tuhan benaran. Ya, karena firman Tuhan itu hidup, kuat dan berkuasa. Dia sikat itu di dalam dirimu. Ada arwah-arwah, ada roh jahat, ada penyakit, disikatnya itu, dibersihkannya itu, dikuduskannya itu. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes itu dikatakan, kamu sudah bersih karena pemberitaan firman Tuhan. Sudah bersih dari pemberitaan firman Tuhan. Kita ini dengan kita membaca, mempelajari, mengimani, melakukan firman Tuhan ini, kita dibersihkan dari setan, dari iblis, dari sakit penyakit dan sebagainya. Ya, hamba Tuhan ini hanya pelengkap saja.
hanya pembantu saja, pembantu Tuhan saja. Ya, kalaupun tidak ada, Tuhan bekerja sendiri. Jadi jangan ada hamba Tuhan yang sombong. Ya kalau nggak ada saya, ya tidak jadi. Ya, itu sombong. Ya, saudara, kita hanya alat di dalam tangan Tuhan. Ya, amin saudaraku. Nah, mari kita melihat juga contoh dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saya ulang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini hanya salah satu contoh dari penciptaan. Kuatnya, berkuasanya Tuhan. Dia mengeluarkan perkataan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Muncul matahari yang tadinya ya dikatakan gelap gulita. Tadi bumi gelap gulita. Berapa kata aja itu? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang. Berapa kata? Berat nggak mengatakannya itu? Jadilah terang. 2 kata saja, matahari tercipta. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Amin. Makanya imani apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kita harus mengimani apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Jangan kita tidak beriman. Saya harap ya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini pun, ya saudara, ya jangan hanya mendengarkan, tapi benar-benar apa yang merupakan janji Tuhan, saudara imani. Dan mujizat Tuhan terjadi. Jangan ketakutan dengan malapetaka yang sedang mengancam, virus corona. Jangan ketakutan dengan itu. Ketika engkau ketakutan, setan mendapat kekuatan dari situ. Ketika setan mendapat kekuatan dari situ, engkau mengalaminya malapetaka. Jangan. Ya, mari kita membaca Mazmur 91. Ini janji firman Tuhan dalam kita menghadapi malapetaka. Dalam kita mengalami ancaman malapetaka. Mazmur 91. Saudara ulang-ulang baca ini. Bila perlu hafal ini janji Tuhan. Pasal 91 ini. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Hafal, imani, pegang, lakukan. Amin. Kita baca ayat 5 saja sampai dengan ayat yang ke-7 dalam hitungan ketiga. Kita baca dengan suara lantang, jangan dengan suara malas. Nah, kita imani sambil baca. 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, tepuk tangan yang mulia. Iya. Jadi Tuhan bilang jangan takut. Sebab kamu takut, ketika engkau takut, setan mendapat kekuatan dari ketakutanmu. Dia ubah menjadi energi. Kemudian dia hantam orang-orang yang takut. Ya, takut saja kepada Tuhan. Imani firman Tuhan ini. Imani firman Tuhan ini. Amin. Ya, kita imani firman Tuhan bilang apa? Jangan takut terhadap kedahsyatan malam. Saya tidak jelaskan, ada dalam khotbah saya yang sebelumnya. Jangan takut terhadap panah yang terbang waktu siang. Jangan takut terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Dan jangan takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu ya, virus corona itu penyakit menular. Dan Tuhan proteksi kita tidak saja dari virus corona. Virus demam berdarah, malaria, dari AIDS. Tentu jangan main-main, gitu ya. Jangan main-main dengan dosa. Jadi, saudara, dosa dimainin, ya.
Coba ular dimain-mainin saudara ya. Berapa minggu yang lalu di Kalimantan Barat itu saya nonton di YouTube itu di daerah Mempawah ya, kalau nggak salah ya. Daerah Mempawah itu ada pawang ular main-main dengan ular saudara. Dipatok sama ular, mati saudara. Jadi jangan main-main dengan dosa, mati ya, mati. Artinya apa? Ini virus HIV/AIDS tentu hubungan yang pertama-tama hubungan seks ya. Tapi juga orang-orang kena HIV/AIDS itu kalau kita makan di warung, kita juga harus hati-hati ya, karena ada kasus yang pernah tusuk gigi itu ditusukkan di giginya yang berdarah ya, lihat masukkan situ lagi. Pakai tusuk gigi itu kena dia habis kena virus HIV/AIDS. Lebih bawa tusuk gigi dari rumah kalau mau makan ke warung. Nah, ibu bilang, kok ada tusuk gigi di dompet? Iyalah, di dompet saya ada tusuk gigi. Ada yang mau tusuk gigi nggak? Ya, ada tusuk gigi di dompet saya. Kok ada tusuk gigi di dompet? Ya, siapa tahu makan di warung. Nah, saudara ya, nah, itu dia. Ini janji Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita percaya itu dan kita berdoa, janganlah kiranya ada yang rebah di sisi kita, mana mau di sisi kiri, di sisi kanan, jangan sampai ada yang rebah karena penyakit ini. Amin. Karena kita tidak akan tahan untuk berbelas kasihan, kita tidak akan tahan untuk menolong. Makanya saya nggak tega untuk lihat kejadian-kejadian ini. Nggak tega saya lihatnya. Saya hanya mau dengar saja. Kita berdoa, Tuhan tolong hentikan Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni negara kami. Ampuni masyarakat kami. Ya, saudara, kuncinya adalah iman. Mengimani janji Tuhan, mengimani firman Tuhan. Kita melihat Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Haleluya. Sudah dapat? Amin. Bukan haleluya ya. Sudah dapat? Jawabannya amin. Kalau sudah dapat ayat firman Tuhan, kita senang, kita bersyukur. Ya dan amin kalau firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan yang mustahil bagimu. Amin. Jadi musuh atau penghalang dari kuasa Tuhan, penghalang daripada kuasa Tuhan, penghalang daripada mujizat Tuhan. Ya, musuh iman kita itu adalah kurang percaya. Maka kita harus melatih iman kita untuk percaya. Kita harus berada di dalam komunitas yang bisa membangkitkan iman kita. Kita harus berteman, kita harus bergaul dengan orang-orang yang bisa membangkitkan iman kita. Jangan membiasakan diri meninggalkan ibadah. Jangan membiasakan diri meninggalkan pelayanan. Mazmur 91 ayat 1 itu intinya adalah persekutuan yang terus-menerus dengan Allah. Mazmur 91 ayat 1 itu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu di bait Allah, berdiam di bait Allah. Itu persekutuan yang terus-menerus. Mau terlindung, mau selamat, mau tertolong, iya, bersekutu dengan Allah terus-menerus. Ya, jangan anggap sepele. Itu dia musuh daripada iman kita itu apa? Kurang percaya. Masakan sudah dimasak enak-enak, daging babi, bumbunya lengkap, lihatnya saja sudah tergiur. Kalau ibu gembala masak, waduh, lupa kalau saya ini harus turunkan berat badan. Ya, kalau saya ini lagi latih otot, saudara ya. Lihatnya saja dah hampir-hampir tidak menguasai diri. Bayangkan saja sudah lengkap bumbunya, ya kan? Garam pun misalnya sudah kasih, lalu garamnya tidak pas, enak nggak? Makanya ibu gembala selalu tanya, bang,
Garamnya sudah pas belum? Sudah. Ya. Kalau kurang saya bilang kurang. Dan garamnya pas. Maknyos. Haleluya, saudara ya. Tuhan ini mengasihi. Tuhan mengasihi. Kalau ada kita nikmati, ya. Kalau tidak ada juga nikmati. Anggap saja sedang makan daging babi. Padahal makannya ikan asin. Tuhan terima kasih, ikan asin ini pasti Tuhan ubahkan, ya, pasti Tuhan ubahkan di dalam diriku seperti apa? Gizinya daging babi. Ada amin? Culina, amin Culina? Tidak masuk akal ya. Kalau nggak beriman tidak masuk akal. Hanya yang beriman saja masuk akal, saudara. Ya, kami ini dari kecil di kampung dulu. Kampung saya itu pinggir laut. Hampir-hampir ikan-ikan besar kita bisa tangkap. Kita ginikan tangan kita, zaman saya masih kecil, kita ginikan tangan kita, ikan besar nyambar tangan kita, ikan laut. Yang sekarang nggak ada lagi lah. Tapi dia bilang apa? Anak kecil nggak boleh makan ikan. Waduh, Karena kenapa cacing? Itu teori mana itu? Ada teori dalam biologi itu kan? Ya, daging menghasilkan ulat ya. Lupa saya teorinya itu. Louis Pasteur kah atau apa di biologi itu? Udah lupa. Menghasilkan cacing katanya. Ya karena dia busuk, lalat datang. Lalat bertelur di situ, hasilkan ulat. Padahal proteinnya tinggi. Makanya orang Jepang pintar-pintar. Mudah-mudahan berubah. Ngasih makan anak-anak mereka dengan ikan masih bayi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat lagi Lukas 17 ayat 6. Ayo, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunglah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Punya iman sebesar biji sesawi bisa membuat terbantung, tercabut, tercampak, ya, tercabut dan tercampak ke laut. Haleluya. Tidak usahlah gunung yang dipindahkan, tidak usahlah pohon ara yang tercabut dan tercampak. Ya masalah kita ini aja tercabut dan tercampak ke laut. Amin. Maka oleh sebab itu intinya adalah firman Tuhan itu kuat dan berkuasa. Mari kita katakan sama-sama, firman Tuhan kuat dan berkuasa. 1, 2, 3. Firman Tuhan kuat dan berkuasa. Ayo yakinlah. Yuk. Orang yang yakin suaranya lantang. 1, 2, 3. Firman Tuhan kuat dan berkuasa. Oleh sebab itu diimani. Katakan kiri kanan, firman Tuhan kuat dan berkuasa. Oleh sebab itu baca Alkitab. Coba. Oleh sebab itu baca Alkitab. Katakan kalau sekarang iya, selesai ibadah malas. Iya kan? Iya kan? Katakan kalau sekarang masuk telinga kanan. Ya, habis ibadah keluar telinga kiri. Ya gimana mujizat Tuhan mau terjadi? Bagaimana kuasa Tuhan mau terjadi? Alkitab kita bisa jual ulang. Karena kenapa? Bersih semua. Ya kan? Nggak pernah baca, nggak pernah kusut, nggak pernah kasih tanda. Ya kan? Saudara ya. Padahal firman Tuhan itu sama dengan firman Tuhan itu sama dengan Yesus. Alkitab kita ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Dia hidup kuat dan berkuasa di dalam diri orang yang berkenan kepadanya. Hidup dalam kekudusan orang ini. Dia membacanya, dia melakukannya, dia mentaatinya, dia bertobat, mujizat Tuhan terjadi. Bukan teori. Saya adalah buktinya. Ya, saya adalah bukti. Berapa kali hampir mati karena penyakit. Puji Tuhan. Waktu di Kalimantan Barat, puji Tuhan nggak ada uang untuk berobat. Ya, tidak ada uang untuk berobat. Sembah. Sembuh karena mengimani firman Tuhan. Ada listrik jantung. Waduh, listrik jantung. Ada irama jantung. Ya, kayak musik aja. Ya, ada gondok, macam-macam. Hipertiroid itu gondok. Hipotiroid saya alami rasanya seperti apa. Listrik jantung
Saya terkaget-kaget istilahnya. Listrik jantung terputus mau pingsan. Itu bukan sekali dua kali. Tapi bersyukur ya. Saya mengalami pertemuan dengan Tuhan yang seperti itu. Dengan itu saya tahu bahwa mujizat Tuhan tidak berubah. Puji Tuhan tidak punya uang untuk berobat ke Singapura atau ke Penang. Lalu Tuhan berikan kesempatan sakit di sini, di Binjai ini Tuhan kasih kesempatan. Gereja Pusat Berbelas Kasihan kasih uang untuk pergi berobat ke Penang ketika sakit katup lambung. Puji Tuhan tidak sembuh dengan dokter hebat di Penang maupun dokter hebat di Indonesia. Tapi sembuh oleh karena apa? Karena mengimani firman Tuhan. Karena bagi saya firman Tuhan itu hidup, kuat dan berkuasa. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Alkitab ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Amin. Ya, haleluya.